Shalom, selamat pagi. Kita akan belajar kembali tentang hak asasi manusia. Kita akan melihat hak asasi manusia dalam Alkitab. Terakhir kita belajar tentang Mazmur 133. Allah bicara soal masyarakat yang hidup rukun sebagai saudara. Dan kehidupan yang seperti ini tentunya adalah kehidupan yang saling menghargai, tidak menekan, tidak menindas, apalagi menganiaya ya. Masyarakat seperti ini akan tampak indah dan tidak akan terlalu banyak mengalami konflik ya. Akan banyak konflik yang bisa diselesaikan, konflik perbedaan pendapat atau konflik ketidaksepahaman bisa diselesaikan jika ada gaya hidup saling menghargai satu sama lain. Hal yang lebih penting lagi, pada masyarakat seperti inilah, yang hidup rukun seperti inilah, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya ya. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk menjadi orang-orang yang saling membenci, tapi orang-orang yang saling mengasihi, sama seperti Allah kita adalah kasih. Allah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Gambaran Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih ya. Nah, kalau yang selanjutnya adalah kita belajar dari Raja-Raja, satu Raja-Raja pasal 21 yang bicara tentang bagaimana seorang raja dan istrinya yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan merampas hak warganya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membalaskan apa yang dilakukan oleh raja dan istrinya kepada Nabot ya, soal perebutan ladang anggur. Selanjutnya, cakupan hak asasi manusia. Ada 3 hal yang menjadi hak asasi manusia. Yang pertama itu hak warga negara, yaitu mencakup hak untuk hidup, merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi ya, hak untuk menyatakan pendapat, memeluk dan melaksanakan kepercayaannya, agamanya, dan berkumpul dengan damai. Kemudian yang kedua adalah hak-hak politik ya. Ini hak untuk berserikat, kemudian membentuk partai politik, untuk memilih dan dipilih, seperti itu. Kemudian ada hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, untuk diterima di masyarakat dan bangsa-bangsa, dan untuk menentukan nasib sendiri ya. Ini sama seperti kejadian, sebenarnya Allah sih sudah menyatakan tentang hak ya, sama seperti waktu Adam dan Hawa dilarang Tuhan makan buah yang Tuhan larang. Apakah Tuhan tidak tahu ketika Adam dan Hawa makannya? Tuhan tahu, tapi Tuhan memberikan hak bebas kepada manusia untuk memilih untuk taat kepada Allah atau menjadi tidak taat. Nah, semuanya memiliki konsekuensi. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, konsekuensinya adalah manusia diusir dari Taman Eden ya. Nah, dalam kitab Roma dikatakan karena satu orang yang bersalah maka semua orang dinyatakan bersalah. Tapi karena satu orang dibenarkan maka setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan. Itu dalam Roma ya. Ini karena Adam dan Hawa berdosa, semua orang menjadi berdosa. Tapi karena Yesus yang menebus dosa kita, maka setiap orang yang percaya kepadanya menjadi diselamatkan ya. Sejarah singkat hak asasi manusia. Menurut Diane Ravitch dan Abigail Transtrom dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern pada tahun 1941 ya, menyampaikan Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut. Nah,
Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Ya, karena dulu masih ada zaman perbudakannya, tidak bisa berbicara. Tapi di sini Roosevelt menyatakan tentang kebebasan untuk berbicara. Yang kedua, kebebasan pada setiap orang untuk beribadah pada Tuhan. Kebebasan dari kekurangan, ini dalam cakupan tadi belajar tentang ekonomi ya. Berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakat serta kesehatan yang baik. Kemudian kebebasan dari rasa takut ya. Hak untuk memilih, untuk hidup bebas, gitu ya. Bebas dari serangan, intimidasi maupun invasi. Ini penjajahan maksudnya ya. Nah, itu sama dengan cakupan yang tadi, cakupan hak asasi manusia itu. Hak sebagai hak warga negara, hak politik, dan kemudian hak ekonomi dan sosial. Inilah cikal bakal tentang hak asasi ya, yang akhirnya dipakai oleh bangsa-bangsa. Jadi pidato ini disampaikan pada saat masyarakat dunia dalam bayang-bayang kehancuran Perang Dunia Kedua ya, yang sudah di ambang pintu. Nah, kita tahu bahwa dalam Perang Dunia Kedua terjadi pembantaian etnis Yahudi oleh Nazi di bawah pemerintahan Adolf Hitler ya. Dan ini melanggar hak asasi manusia. Sehingga pada tahun 1948 bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk memberlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ya. Universal Declaration of Human Rights ini ditandatangani oleh seluruh anggota PBB di New York 1948. Nah, kemudian bagaimana dengan sejarah hak asasi manusia di Indonesia? Di Indonesia ini adalah bangsa yang cukup mengalami banyak kepahitan ya, bangsa kita ya. Karena hak-hak dasar kita sebagai manusia dijajah ya, selama 3,5 abad, 300 tahun lebih ya. Ini penjajahan yang cukup lama. Dan ketika termotivasi akan kesadaran hak asasi manusia, maka para pejuang mendirikan organisasi yang namanya Budi Utomo ya, sebagai organisasi yang memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan setiap orang ya. Perjuangan kemerdekaan juga adalah perjuangan hak asasi manusia. Nah, sehingga tadi ya, hak untuk bebas ya, memiliki kehidupan yang bebas, jauh dari penjajahan, lepas dari penjajahan. Nah, itu termasuk hak asasi manusia. Kemerdekaan, hak asasi manusia masuk dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, simak sila-sila dalam Pancasila dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menyiratkan tentang keberpihakan pada hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang 1945, baik pembukaan maupun pasal demi pasal, memberikan jaminan bagi masyarakat terpenuhinya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, sekarang tugasnya adalah tuliskan 1-2 alinea tentang peristiwa pelanggaran HAM yang pernah kamu lihat dan dengar atau baca melalui media cetak dan elektronik ya. Kasih datanya. Kemudian berikan penilaianmu terhadap hasil tulisanmu dengan mengacu pada pembacaan Alkitab ya. Bagaimana tanggapanmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan mengenai pelanggaran HAM yang kamu tulis itu ya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati.